Shalom, perkenalkan nama saya Elvira Letma. Saya seorang mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Profesi Kependidikan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang konsep dasar PAUD. A. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritisi dalam konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses di sekolah bukanlah proses yang melaksanakan asal-asalan dan hitung-hitungan, akan tetapi bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Yang ke B, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Yang dimaksud dengan dasar adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mendasarkan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan akan menentukan ke arah mana anak dididik dibawa oleh karena itu maka pendidikan nasional dan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya yang merupakan warisan budaya bangsa secara turun-temurun. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan pedoman dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0-6 tahun. Diberikan sebelum anak menyetujui pendidikan sekolah dasar. Sarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan anak. D. Jenis-jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan PAUD bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal bentuk taman kanak-kanak berkelanjutan dengan usia masuk pendidikan anak usia dini Indonesia pada umum, taman penitipan anak-anak diperuntukkan bagi bayi 0-2 tahun. Kelompok bermain anak usia lebih dari 2-4 tahun, dan untuk taman kanak-kanak dibagi 2, yaitu kelas kecil A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelas B untuk anak usia 5-6 tahun. Pengelompokan pendidikan berdasarkan umur juga dapat dilakukan dengan membagi anak usia dini menjadi kelompok umum 3-6 tahun, 6-12 bulan, 1-2 tahun, 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. E. Alasan penting menjadi dan pada manusia pada anak usia dini. Perhatian akan penting adanya pendidikan bagi anak usia dini sudah sejak lama dengan dilakukan oleh para tokoh PAUD. Dalam bahasa berbeda menyebut kehidupan masa kanak-kanak
dan masa dewasa sebagai dua kutub yang saling mempengaruhi. Ada dua alasan yang sangat kuat mengapa sejak anak usia dini penting untuk dididik, diarahkan, dan dibimbing dan difasilitasi. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan otak. Kedua belahan otak ini diupayakan berkembang seimbang untuk membentuk manusia seutuhnya. Agar berkembang optimal, butuh peranan orang dewasa untuk membantu, yaitu dengan memberikan rangsangan dan memfasilitasi perkembangan anak. Yang kedua, berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar dewasa ini, syarat usia seorang anak masuk sekolah ialah di atas usia 6 tahun. Diprioritaskan usia 7 tahun pendidikan di sekolah dasar terkhusus pada materi penguasaan akademik, hafalan, dan sangat padat. Yang F, tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ciri-ciri anak sudah matang perkembangannya seperti fisiknya, tumbuh sehat. Tujuan utama kanak-kanak agar anak sedini mungkin bisa cepat bisa baca dan bisa tulis dan bahitung juga keliru. G. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan umum, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang 45 alinea 4, yaitu upaya untuk mendasarkan kehidupan bangsa. Amandemen Undang-Undang 45 pasal 28 C. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Amandemen UUD 45 pasal 28, setiap anak-anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 2002 pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pelajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya. Yang keempat, Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu mempertumbuhkan dan memperkembangkan jasmani dan rohaninya. Yang berikut Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Materi Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. H. Devaluasi mata kuliah DABP konsekuensi nasional tentang kebutuhan belajar anak usia dini yang diajukan oleh Nasional tahun 1987, terbentuk pembahasan pada konfirmasi di Dover, Amerika. DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap keilmuan pendidikan bagi anak di usia dini. Ciri-ciri kurikulum ialah berorientasi menghafal materi. Yang kedua, lebih banyak mengandalkan kemampuan kognitif dan sedikit melibatkan aspek sosial, emosi atau struktural. Yang ketiga, materi didasarkan bersifat abstrak dan tidak konkret. 4. Bahan ajar tidak
relevan dengan kehidupannya. 5. Guru berencana dan berceramah dan anaknya mendengar. 6. Tidak terjadi interaksi tentang sesama teman dalam belajar. 7. Ujian banyak mengandalkan pilihan ganda. DAP pada dasarnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu kesesuaian jenis kejahatan atau pembelajaran dengan usia perkembangan anak dan keunikan setiap anak. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah: yang pertama, terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan tetapi semua domain. 2. Adanya terkaitan integrasi antara pembelajaran dan kehidupan nyata. 3. Pendekatan berpusat pada siswa, bukan guru, sehingga terjadi pola interaksi aktif pada anak. 4. Penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil tetapi juga proses belajar. 5. Belajar menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan. 6. Memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Yang 7. Mampu menumbuhkan minat belajar anak. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share.